Hai, kami dari kelompok 1 dan dari SMP Regina Pacis. Di sini kita akan membahas tentang love God, nature, and all. Sebelum kita memulai, kita semua mau memperkenalkan diri. Kita di sini beranggotakan 4 orang dan kita kelas 7C. Judul yang kita ambil bermaksud untuk belajar mencintai Tuhan dan alam atau semua yang kita miliki saat ini. Di sini kita akan mengkolaborasikan 3 mapel, yaitu bahasa Inggris, IPA, dan agama. Hi, I'm coordinator from group 1. My name is Isolde. I will introduce one of my friends in this group. Her name is Patricia Tania Averiana. Her absent is number 21 and she is from 7th grade C. Everybody in school calling her Tania. She is 12 years old and she is from Solo. The amazing part is she has a twin, and she has a characteristic with her short hair and little chubby according to her. I think she is not chubby at all. She is not too short and not too tall. She is beautiful and cute. Her hobby is playing guitar, drawing, and strolling. She is very kind, lack of confidence, and bit impatient. She is really smart. I said smart because she's got high marks and she's almost good in all subjects. She is amazing. So I want to introduce my friend here. She is Isolde Mia Kara Fiorinsa Ciwatman, usually called Isolde. She was in 7th grade C, absent 18. She weighs 12 and she came from Solo. She has a hobby of dancing and sports. She is kind-hearted, a little selfish, impatient, and sometimes doesn't think about other people's feelings. But she likes helping others. She has physical characteristics that not too short, not too tall. She is a little chubby, but she is beautiful and cute. Hi, my name is Antonius Aditya Tristanada. I want to introduce my friend. The name is Alexander Mikael. He is in class 7C in my class. He is 30 years old and come from Jakarta. He has a hobby of playing cycling and playing games. Alex is fat, but he has a brown skin. He is sometimes friendly and caring about others. Thank you. I will introduction my friend, name Antonius Aditya Tristanda, usually called Adit. He is in class 7C. He is 13 years old, comes from Yogyakarta. He has hobby of playing the piano and playing games. He is a fat. He has fair skin and sometimes he is friendly. Thank you. Oh iya, sebelum kalian lihat video selanjutnya, boleh minta klik tombol like dan subscribe di bawah, karena like dari kalian menentukan nilai kita. Terima kasih. Kita tinggal di bumi ini sangat beruntung loh, sudah banget dan indah dan sudah lengkap beserta isinya. Sungguh agung dan besar ciptaannya. Betul banget, dengan ini kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikannya. Iya benar, untuk mewujudkannya maka kita memerlukan rasa peduli, rasa cinta kasih, merawat, dan rasa memiliki, agar semuanya bisa berjalan seimbang dan berjalan seperti yang kita mau. Oke, teman-teman, kami berempat di sini akan berbincang sedikit tentang ekosistem. Ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Wah, mirip ya, karena begitu juga dengan pertemanan loh, terbentuk karena hubungan timbal balik antara individu. Wah, betul-betul, mirip juga ya. Di sini juga bisa dikatakan ekosistem juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Terus hubungannya dengan pertemanan, persahabatan maupun berpacaran juga sama, merupakan suatu tatanan hubungan yang saling mempengaruhi kan? Iya, sama-sama saling mempengaruhi.
Karena di suatu hubungan diperlukan respon timbal balik. Kalau nggak ada respon timbal balik dari pertemanan, jelas-jelas nggak ada, bisa dikatakan pertemanan kan? Iya, benar. Ya, benar tuh. Ya, di sini juga dijelaskan ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik, dan kemudian terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Ternyata tidak berbeda jauh dengan istilah dari pertemanan, persahabatan, dan berpacaran kan? Iya benar. Dalam pertemanan, persahabatan, bahkan orang berpacaran ya sama juga, yaitu penggabungan dari setiap perasaan, rasa kasih, rasa memiliki yang timbal balik yang menentukan mau dibawa kemana hubungan itu. Mau dibawa kemana hubungan kita? Cie, ada yang udah punya pacar nih kayaknya nih. Iya nih Adit. Bahagia banget yang nyanyi. Hahaha. No pacaran dulu, kita masih SMP, ingat dampaknya. Yoi, canda kok. Wah, ngomong-ngomong masalah dampak kita, lanjutkan ke materi dampak ekosistem. Oke, dampak ekosistem yang tidak seimbang sangat mempengaruhi aktivitas manusia dan kejadian alam seperti tanah longsor, letusan, gunung Merapi, dan kebakaran hutan yang menyebabkan perubahan lingkungan. Begitu juga dampak pertemanan yang tidak seimbang atau harmonis juga akan mempengaruhi hubungan itu sendiri, seperti saling mencurigai dan menjadi canggung, menyebabkan pertemanan menjadi asing. Iya. Dampaknya sama-sama mengerikan ya. Dampak-dampak seperti ini semua itu ada penyebabnya, seperti halnya penebangan hutan yang tanpa perhitungan dan kurangnya penanaman kembali akan timbulnya akibat yang saling berhubungan antara faktor biotik dan abiotik. Penebangan hutan akan menghilangkan sebagian besar produsen dan dalam suatu ekosistem. Begitu ya. Jadi sama hal yang dengan pertemanan dan persahabatan yang tidak harmonis bisa terjadi karena juga ada penyebabnya kan? Oh ya jelas, biasanya ketidakharmonisan terjadi karena kurangnya saling menghargai, kurangnya kepedulian satu sama lain, dan perbedaan pendapat yang disertai keegoisan yang kadang bisa menyebabkan hancur atau hilangnya pertemanan itu sendiri. Jadi suatu ekosistem dan hubungan pertemanan yang tidak seimbang sama-sama mempunyai dampak yang buruk terhadap kelangsungan hubungan yang di dalamnya. Hei, kalian denger nggak? Berat banget, ada anjing berantem kali ya? Bukan, mereka tidak sedang bertengkar, mereka sedang berinteraksi dengan satu sama lainnya. Kan mereka hanya bisa menggonggong. Hahaha. Interaksi? Apa itu? Interaksi itu adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Kayak mereka itu saling gonggong, salah satu cara berinteraksi ya, betul nggak sih? Iya betul, dengan adanya interaksi, ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Jadi anjing itu belum tentu sedang berantem loh, hehehe. Mungkin mereka malah berteman, lagi bercandaan mungkin. Oh, jadi gitu ya interaksi itu. Aku baru tahu. Hehe. Bukannya interaksi dalam sebuah ekosistem ada 5 ya? Iya nggak sih? Betul kamu Lex, tapi aku lupa 5 itu apa aja. Hehe. Ini interaksi dalam sebuah ekosistem ada 5, yaitu netral berinteraksi tanpa mengganggu satu sama lain, predasi interaksi antara pemangsa dan mangsa, simbiosis interaksi dua makhluk yang berbeda yang saling berhubungan, contoh simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Antibiosis interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Sekarang kita bicara peran manusia dalam ekosistem yang berperan sebagai bagian dari komponen biotik, dan peran manusia ini besar pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan. Betul sekali, kita sudah sering mendengar kerusakan hutan, pencemaran sungai, laut, tanah, dan udara disebabkan oleh perilaku manusia yang memanfaatkan kekayaan alam dan kurangnya menyadari akan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Iya. Wah, karena oleh manusia juga kualitas lingkungan dapat menurun dan dapat
memengaruhi kelangsungan hidup manusia di masa datang loh. Selain faktor alam, kegiatan manusia juga menyebabkan perubahan lingkungan seperti membuang limbah rumah tangga, limbah industri, dan pertanian. Menebang hutan sembarangan juga dapat mempengaruhi perubahan iklim global loh, karena hutan merupakan paru-paru dunia. Benar-benar, manusia di sini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Makanya sangat diperlukan kesadaran manusia untuk lebih mencintai lingkungan hidupnya. Yuk dimulai dari diri kita sendiri terhadap hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, gemar melakukan penghijauan kembali di lingkungan rumah. Kita harus mengawali dan mengatasi permasalahan ini. Itu juga sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam pertemanan, persahabatan, dan berpacaran. Semua ini karena dari faktor dari manusianya juga. Pertemanan yang nggak didasari keterbukaan, kejujuran, nggak bakalan bertahan lama. Bener banget Tan, permasalahan yang disebutin Tania tadi harus segera diatasi bila hubungan ingin tetap berjalan. Pertemanan dan persahabatan harus didasari saling peduli. Dimulai dari hal-hal peduli untuk melindungi ekosistem dan rasa kasih serta perhatian terhadap lingkungan. Hal ini sebenarnya sama dengan kita berinteraksi dengan teman. Pertemanan, persahabatan, bahkan berpacaran juga diperlukan interaksi saling memperdulikan, kasih dan rasa memiliki untuk menjaga kelestarian hubungan. Ketika kita menyembuhkan bumi, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Mari kita rawat lingkungan mulai hari ini untuk kehidupan yang lebih baik esok. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Salam Serviam. Terima kasih sudah melihat podcast kami. Kami berharap kalian semua suka dengan podcast kami dan menarik untuk kalian dengarkan.